Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza. Hari ini kita seperti biasanya ya akan belajar matematika, yaitu masih dengan transformasi. Nah, di sini ini adalah materi di kelas 9 SMP ya, anak-anak atau adik-adik di rumah. Nah, untuk yang sebelumnya kita sudah membahas tentang refleksi atau pencerminan yang terbagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan sumbu atau sumbu koordinat X dan Y, berdasarkan titik pusat, dan berdasarkan jarak garis sejajar antara sumbu koordinat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang translasi. Kalian bisa menyimak dan menyiapkan alat tulis kalian untuk mencatat rumus-rumus pentingnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi. Translasi itu apa sih? Translasi itu adalah pergeseran. Pergeseran dari transformasi ini adalah pemindahan jarak pemindahan suatu titik dengan jarak dan arah tertentu yang masih kongruen ya, atau yang sama dan sejenisnya. Di translasi sini dilambangkan dengan huruf T besar. Nah, T besar ini adalah translasi. Jadi kita akan membahas ini ya, translasi. Translasi dilambangkan dengan T besar. Di sini ada A dan B. Nah, apa sih A dan B itu? A dan B di sini adalah komponen dari translasi itu sendiri atau pergeserannya. Jadi misalkan nilai di sini adalah nanti berisi dengan bilangan ya, ada 2 bilangan, bilangannya ada A dan B. Itu nanti akan dipasangkan pada titik yang akan dipindahkan. Jadi di sini jika A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan. Terus jika A kurang dari 0, maka akan bergeser ke kiri. Ke kiri. Terus kalau ada B lebih besar dari 0, maka akan bergeser ke atas. Dan jika B-nya kurang dari 0, maka dia akan bergeser ke bawah. Ini adalah ciri-cirinya dari translasi atau ciri-ciri dari pergeseran. Tinggal lihat angkanya. Jika angkanya negatif, misalkan A-nya negatif, maka dia akan bergeser ke kiri. Jika positif, maka akan bergeser ke kanan pada sumbu X ya. Dan ini pada sumbu X. Sumbu X. Dan B, jika B-nya itu positif, maka dia akan bergeser ke atas. Dan kalau B-nya kurang dari 0 akan bergeser ke bawah. Itu pada sumbu Y. Nah, biasanya kalau ditransformasi identik dengan titik koordinat. Saya contohkan, saya punya P X, Y. Jika ditranslasikan, maka akan menjadi translasikan AB ya, komponen AB menjadi P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Ini adalah hasil translasinya. Nah, gimana juga caranya mencari X aksennya itu berapa, Y aksennya itu berapa? Cukup dilihat, X akan dipasangkan dengan A. X ini akan dipasangkan dengan A, dan Y di sini akan dipasangkan dengan B. Selalu ya. Jadi bisa diingat-ingat karena di A itu berada pada sumbu X dan B itu berada sumbu Y. Maka setelah ketemu seperti ini, untuk mencari Y aksen, untuk mencari X aksen misalnya di sini, untuk mencari X aksen sendiri adalah X plus A. Ini untuk mencari X aksennya. Dan untuk Y aksennya sama Y plus B. Jadi di sini ditranslasi adalah penjumlahan dari
titiknya dan komponen translasinya. Dari titik X dijumlahkan dengan komponen A, lalu titik Y dijumlahkan dengan komponen B-nya. Maka pada rumus translasi dapat dirumuskan seperti ini. P X, Y X, Y jika ditranslasikan pada A B, maka akan menjadi P aksen X plus A, Y plus B. Tadi mencari X aksen adalah X plus A, jumlahnya dari titiknya dengan komponen A, dan Y-nya adalah Y plus B dari jumlah komponen B-nya. Maka dapat ditentukan rumus translasi ini adalah seperti ini. Nah, di translasi tidak seperti di pencerminan atau di refleksi. Direfleksikan banyak rumusnya, terdapat 4. Di translasi di sini cukup 1 saja. Kita hanya harus teliti untuk nilai positif dan negatifnya saja. Karena itu akan menjebak. Misalkan nanti titiknya akan negatif, merubahnya juga harus dikalikan dengan negatif. Karena kalau tidak teliti dengan positif negatifnya akan berbeda. Bergesernya akan berbeda dan tidak bisa kongruen. Seperti ini. Contoh soalnya. Contohnya, misalkan saya punya titik Q 2,4 misalkan di sini ya. Lalu saya translasikan 3,35 translasinya, komponen translasinya. Maka Q aksennya akan berubah menjadi, kita berpatokan pada rumus ini ya, P aksen X plus A, Y plus B. Kita tinggal lihat 2 ini adalah X dan 4 ini adalah Y. Nah, 3 di sini adalah A dan 5 itu adalah B. Seperti ini. Kita tinggal masukkan sesuai dengan rumus X plus A, maka X-nya adalah 2 ditambah dengan A-nya adalah 3. Kemudian Y-nya di sini adalah 4 ditambah dengan B-nya adalah 5. Nah, dari sini kita tinggal menjumlahkan saja Q aksennya. 2 ditambah 3 itu adalah 5, 4 tambah 5 adalah 9. Maka titik yang mulanya ini Q 2,4 jika ditranslasikan atau digeser sebesar T35, maka akan menjadi Q 5,9. Nah, jika digambarkan seperti ini, maka akan terlihat pergeserannya. 2,4 maka 2-nya X, 4-nya Y. Nah, seperti ini. Ini adalah titik Q 2,4. Oke. Kemudian Q aksennya yaitu 5,9. Seperti ini. Ini adalah Q aksen yaitu 5,9. Nah, ini adalah pergeserannya. Yang semula di sini titiknya akan berubah menjadi Q aksen di sini setelah digeserkan sebesar komponen translasinya 3 dan 5. Seperti ini gambar translasinya. Bisa kalian amati di sini yang saya gunakan adalah angka positif semua. Kalau misalkan dia negatif, maka kita tinggal main plus minusnya saat mengurangkan atau menjumlahkan di sini pada rumus. Jadi misalkan saya punya contoh soal di sini ya, titik S min 2,3 jika ditranslasikan pada T sebesar 3, di sini 2, maka S aksen sendiri akan berubah menjadi, kita tinggal menjumlahkan X-nya berapa?
min 2 ditambah dengan 3 seperti ini. Lalu koma y-nya 3 dan b-nya ditambah dengan 2 seperti ini. Maka S aksen akan berubah. Di sini ada min 2 plus 3. Min 2 plus 3. Misalkan saya punya hutang 2 lalu dibayarkan 3, maka akan tersisa 1. Tidak berhutang, jadi tidak negatif. Hasilnya akan positif. Koma 3 tambah 2 yaitu 5. Maka pergeserannya akan berubah menjadi 1,5. Jadi harus teliti pada angka positif dan negatifnya, karena itu mempengaruhi hasil jawaban kalian. Tidak ribet sekali di matematika di sini. Kalian hanya mengikuti tata caranya. Jika kalian melanggar tata caranya tadi, nggak akan ketemu jawabannya. Tapi ketika kalian runtut dalam mengerjakan, pasti kalian bisa. Dan hasilnya akan mudah. Matematika tidak sulit kok, tenang aja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.